masuk ke pemateri pertama pada webinar kali ini adalah Pak Profesor Sri Widiantoro. Tadi telah disampaikan oleh Pak Nanang, beliau memiliki indeks Scopus yang sangat tinggi, yaitu 20 di Scopus dan 21 di Google Scholar. Pak Profesor Sri Widiantoro ini sekarang aktif menjabat menjadi rektor di Universitas Maranatha setelah sebelumnya menjadi dekan di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB hingga tahun 2020. Beliau juga aktif sebagai Ketua Pusat Studi Gempa Nasional dari tahun 2020 hingga sekarang, dan beliau juga aktif sebagai editor Scientific Reports, jurnal internasional yang sangat berreputasi di bawah dari Nature Publishing dari tahun 2019 hingga sekarang. Pak Sri Widiantoro pernah mendapatkan penghargaan Habibie Award tahun 2007 hingga Sarwono Award 2014 dan Innovation Award tahun 2017. Pak Sri Widiantoro ini bidangnya di bidang saya ini bidang seismologi dan geodinamik, lebih imaging, dengan beberapa riset terpilih seperti yang bisa kita lihat bersama. Ada riset bersama dengan partner dari Cambridge University, ada dengan BMKG, dengan IPGP yang di Prancis, dengan USGS dan beberapa institusi lainnya. Pak Profesor Sri Widiantoro menjadi profesor sejak tahun 2007 dan hingga sekarang telah membimbing dan meluluskan 16 mahasiswa doktor. Dari situ maka kita bisa melihat beliau sangat produktif. Pada tahun 2070 baru bulan ke-6 beliau bersama dengan rekan-rekan teman risetnya telah mempublikasikan 7 publikasi di Q1 dan 2 publikasi di Q2. Berikut saya sampaikan beberapa contoh publikasi beliau bersama co-authors. Oke. Baik, itu mungkin perkenalan singkat terkait pembicara pertama. Saya stop sharing dulu dan waktu dan tempat akan saya berikan untuk Pak Ili untuk memaparkan materi terkait. Mangga Pak Ili. Halo, terima kasih Pak David. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Pak, bisa Pak. Terima kasih. Jelas. Juga slide saya sudah muncul ya? Sudah Mas. Terima kasih Pak David sebagai moderator, Pak Nanang, Ketua KK Geofisika Global, juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik yang berkenan menyempatkan pada siang hari ini join di webinar kami. Tadi saya lihat Pak Rahmat dari Dikbud, terima kasih Bapak atas waktunya untuk menyimak bersama kami webinar siang hari ini. Saya akan berbagi bagaimana cara menulis paper berkualitas dengan tanda tanya Bapak Ibu ini. Ini pertanyaan banyak mahasiswa, tetapi sebenarnya juga pertanyaan saya juga. Sampai sekarang saya masih terus belajar bagaimana menulis paper yang berkualitas. Jadi memang proses belajar itu lifelong, itu yang kami lakukan juga. Baik, saya akan lanjut ke materi saya. Bapak Ibu dengan mudah mencari di Google, melalui Google, how to write high quality papers. Di situ ada beberapa hal yang ditekankan, karena waktunya cukup pendek, saya langsung saja to the point. Yang paling penting yang saya kasih warna merah, do in-depth research. Ini saya sangat terkesan selalu ingat waktu saya dibimbing, tadi disampaikan Pak Nanang, salah satu profesor tamu kami, Prof. Van der Heels. Waktu itu, waktu saya masuk S3, dibilang bahwa sebelum lulus harus publish 2 publikasi. Nah, saya bilang saya tidak bisa menulis publikasi waktu itu. Namun beliau mengingatkan saya, jangan khawatir, menulis publikasi itu tidak susah. Yang paling susah itu melakukan research yang mendalam. Nah, jadi ini syarat yang sangat penting Bapak Ibu untuk melakukan penulisan yang berkualitas, itu research-nya harus berkualitas. Saya akan lanjut saja karena waktu yang singkat. Apa itu research yang mendalam atau in-depth research? Kenapa itu penting? Bapak Ibu bisa lihat lagi di
website, banyak muncul kalau diketik di Google. Namun di sini saya sekali lagi memilih yang saya kasih warna merah. Dikatakan benih untuk menyenangi, membaca, menulis. Konteks kita siang hari ini bagaimana menulis paper yang berkualitas. Jadi harus melakukan research dengan baik. Analyzing ini yang sangat penting, yang menjadi kadang common mistake di dalam menulis paper, hanya deskriptif, tidak ada analisisnya, maka paper seperti itu sering tidak bisa dipublish atau di-reject. Dan kita akan senang sharing valuable information, informasi yang berguna buat kita semua. Why is publishing research important? Nah, pembicara berikutnya nanti yang akan membahas ya. Judulnya Publish or Perish, begitu ya, oleh Profesor Andre. Saya panggil Profesor, rasanya baru kemarin saya bimbing, jadi saya merasa sudah senior ini, yang murid saja sekarang sudah Profesor. Nah, ini Pak Andre mau jelaskan lebih rinci, nanti tentunya saya hanya menggarisbawahi bahwa publikasi itu penting untuk mengkoreksi setiap kesalahan yang barangkali kita buat. Kalau kita tidak publikasi, kita pikir benar, ternyata masih salah. Kita pikir perfect, ternyata jauh dari sempurna. Jadi dengan publikasi kita bisa saling sharing dengan kolega kita yang sebidang atau yang terkait, dan kalau ada kesalahan, kita harus terbuka untuk diimprove. Itu salah satu keuntungan dari publikasi, Bapak Ibu. Nah, saya itu kebetulan dibimbing oleh dua profesor dulu. Yang pertama, Profesor Brian Kenneth, ada potretnya waktu berkunjung di ITB itu tahun 97. Beliau menulis Planning and Managing Scientific Research, a Guide for the Beginning Researcher. Nah, ini PDF-nya sudah di-open, Bapak Ibu, adik-adik. Nanti saya tunjukkan kemana harus mendownload atau dicatat judulnya itu, diketik, nanti bisa di-download PDF-nya. Yang saya ingin tunjukkan di sini, bagaimana kita bisa publikasi di suatu jurnal, artikel yang bagus di suatu jurnal. Ini ada framework seperti ini, start, sebelum publikasi ke jurnal. Adik-adik, Bapak Ibu lihat langkah-langkahnya, ya ini yang saya alami di bawah bimbingan Brian Kenneth maupun Rob van der Heels, experimental development, fieldwork design, dan seterusnya. Sebelum publish itu konferensi, ya kita ke AG meeting, tidak hanya sekali, 2 kali, akhirnya berujung di publikasi yang berkualitas. Jadi prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Silahkan diklik di sini, bahan bisa saya share nanti. Nah, diklik di sini PDF-nya bisa diunduh. Silahkan, buku ini saya pikir sangat bagus untuk adik-adik khususnya yang sedang S2, S3 untuk membacanya. Nah, Brian Kenneth tentu perfect dalam menulis bahasa Inggris karena memang native speaker. Namun saya lebih banyak belajar dari Rob van der Heels, dari namanya bukan native ya Bapak Ibu, dia orang Belanda memang adik-adik. Jadi karena dalam berbicara maupun menulis dalam bahasa Inggris, dia juga melalui proses belajar, jadi malah bisa mengajari dengan lebih baik Bapak Ibu. Nanti saya akan share tips yang beliau berikan ke saya share ke adik-adik semua. Sekarang beliau di MIT, Head Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences. Kita tahu MIT salah satu universitas yang sangat
hebat, dan saya pernah bertanya ke Rob van der Hilst itu bagaimana MIT bisa hebat. Nah, ini cuplikan dari email beliau yang selalu saya ingat, dikatakan unwavering commitment to quality in all aspects. Ya. Jadi komitmen terhadap kualitas itu diutamakan. Demikian juga dalam menulis paper. Demikian juga dalam melakukan riset. Itu saya rasakan sekali bagaimana bimbingan beliau selalu mengutamakan kualitas dalam setiap aspek. Ini potretnya waktu masih muda, ke ITB saya juga masih muda. 2 tahun yang lalu mendapatkan penghargaan dari ITB karena sport beliau, terutama kemarin dalam men-set up MIRA. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan MIT Indonesia Research Alliance. Beliau salah satunya yang mengendorse. Oh, itu muncul gambar untuk menunjukkan saja tinggi saya 180 tetapi kelihatan pendek ya. Baik, hal-hal yang fundamental dan beberapa tips yang saya dapat lebih spesifik dari Rob van der Hilst sebenarnya. Yang pertama itu kualitas riset tadi yang saya sampaikan. Beliau bilang jangan khawatir untuk publikasi. Selama hasil risetnya bagus, banyak yang akan membantu untuk publikasi. Nggak bisa bahasa Inggris, ada yang membantu. Tapi kalau riset tidak bagus, ditulis oleh native speaker yang bahasa Inggrisnya perfect, juga nggak akan publish, adik-adik. Jadi, mari kita lakukan in-depth research karena ini sangat penting. Kedua, tentu seberapa kecil pun di dalam makalah diperlukan novelty. Ya, sekarang kita juga sudah dikedepankan, kebaruan itu harus ada, entah itu dari metodenya atau data, dan interpretasi. Mungkin metode dan data pernah digunakan orang, tetapi hasilnya diinterpretasi lain, itu pun suatu kebaharuan. Bapak Ibu ya, adik-adik. Timely, informasi yang sedang ditunggu-tunggu. Ini penting ya, jadi kita harus tahu state of the art di bidang kita masing-masing apa. Sehingga kita menulis itu memang sesuatu informasi yang ditunggu oleh komunitas kita, bukan sesuatu yang lama kita coba tulis lagi. Boleh yang lama tetapi harus ada muncul kebaruan di paper yang ingin kita tulis. Plagiarism itu strictly prohibited. Zaman waktu kuliah saya dulu agak sulit mengecek, tetapi sekarang ini sangat mudah ya. Ada plagiarism checker. Itu tinggal di copy, paste, nanti akan ditunjukkan berapa persen tingkat kesamaan, kemiripan kata-kata kita dengan paper-paper yang telah publish. Jadi sekarang sangat mudah untuk mengeceknya, dan biasanya kalau kita submit ke jurnal yang cukup baik, itu langsung pertama yang dicek level plagiarismnya, kemiripannya. Kalau di atas 10% biasanya diminta memperbaiki dulu. Relevansi topik dengan jurnal yang dituju. Nah, dulu saya juga tidak tahu belajar gempa bumi, pengennya mau submit ke jurnal mana yang relevansinya kurang pas. Nah, ini saya mendapatkan tips untuk memilih jurnal-jurnal yang relevan dengan topik yang kita sedang teliti. Beberapa tips yang ingin saya sampaikan, ini sesuatu yang kecil tetapi useful ya untuk practical advice. Pertama, ini sebenarnya karena saya sekarang juga kalau baca itu lambat, adik-adik. Ya. Jadi saya sampai pernah kursus rapid reading. Dalam rapid reading itu saya diajari kalau baca itu tidak boleh mulut bergerak. Kalau bergerak pasti itu akan lambat.
matanya saja yang ke kanan ke kiri, kepala tidak perlu. Itu saya coba lakukan dan ternyata itu menolong juga. Jadi saya ingat sekali waktu tes IELTS dulu, saya dapat mengerjakan benar, tapi nilai saya 6. Kenapa adik-adik? Ya karena saya menjawab benar tetapi hanya 60%, tidak cukup waktu. Nah, nilainya hanya 6, padahal jawabnya benar semua tapi tidak selesai. Nah itu pentingnya banyak membaca literatur terkait. Nah ini tips yang selalu saya ingat dari Prof. van der Hilst dulu. Jangan sampai kendala bahasa itu menghalangi kita menuangkan ide kita. Jadi kita harus tulis kalau punya ide, ya. Kalau belum bisa dalam bahasa yang tepat, yang penting idenya dulu, bahkan dalam bahasa Indonesia dulu tidak apa-apa, begitu ya. Nanti kita tinggal bekerja memperbaiki bahasanya. Sering kalau kita paksakan harus dalam bahasa Inggris yang benar, yang bagus, apalagi ya itu akan menghalangi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi ide kita harus dituangkan dulu, baru kita cari bahasa yang tepat. Clarity ini masalah yang cukup common, terutama kalau bukan native speaker ya. Biasanya kita menulis sesuatu, kita pikir jelas, tetapi mungkin bagi native speaker itu bermakna ganda, atau sering karena kebiasaan kita membuat perulangan, ya, atau memilih kata yang tidak tepat, wrong word choice itu ya. Typos. Nah, typos sekarang lebih mudah karena kalau menggunakan Microsoft Word itu salah, warnanya merah ya, adik-adik. Gunakan gambar yang jelas ya. Figure caption ini penting sekali, harus stand alone ya. Jangan gambarnya sudah dibuat susah-susah, figure caption atau keterangan gambarnya hanya satu kalimat pendek, tidak menjelaskan apa yang ada di gambar itu. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi nanti saya akan mengulang bagian ini, kenapa itu penting. Kalau mau submit ke jurnal yang dituju, lihat style jurnal, paper-paper di jurnal tersebut. Jadi gunakan langsung style jurnal-jurnal yang kita tuju. Misalnya Science ini yang dari Amerika, Nature dari Inggris ini, kalau kita lihat stylenya beda banget. Kalau Science itu mereka memakai past tense, ya, sesuatu yang sudah ya harus pakai past tense. Tetapi kalau gaya Nature ini lebih pakai present perfect gitu ya, present perfect bukan past tense. Kalau Science sering kalimatnya aktif gitu ya. Kalau Nature ini sering saya lihat kalimatnya pasif, begitu ya, passive voice, nggak active voice. Itu style jurnal. Ya. Referensi ini yang sering tidak teliti, tapi sekarang juga tinggal menggunakan beberapa software ya. Yang saya pernah gunakan itu Zotero, itu sangat mudah dan menghindari kesalahan adik-adik. Zaman saya kuliah dulu belum ada, jadi bagian referensinya harus dicek sendiri dengan teliti ya. Usahakan manuskrip dapat dibaca oleh beberapa kolega sebelum disubmit. Nah, ini saya ingat sekali waktu saya sedang S3, Prof. van der Hilst mau submit ke Nature. Saya disuruh baca tulisan beliau, ya saya pikir saya bisa apa, bisa kasih komen apa, nggak bisa pasti. Ya komen bagus sekali, begitu saja. Hanya ada satu paragraf yang saya tanyakan, maksudnya apa sih ini? Ternyata saya hanya bertanya kecil begitu, beliau sangat menghargai. Paragraf itu beliau ganti, beliau rephrase, terus saya ditanya, kalau ini ngerti nggak? Gitu. Oh, setelah di-rephrase saya jadi mengerti. Nah, itu kita kalau menulis juga harus tanya ke teman kita, apakah yang kita tulis itu teman kita mengerti yang kita maksud sebelum itu kita submit ya. Jadi waktu disubmit
sudah dalam bentuk yang lebih bisa dimengerti. Nah, ini pengalaman pribadi, perlu ambil kursus. Waktu itu saya mengambil English for Academic Purposes, isinya melatih bagaimana kita menulis tulisan atau makalah ilmiah. Itu beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Ini yang saya maksud tadi, kalau membuat gambar, usahakan seinformatif mungkin dan menarik. Ini model yang saya buat waktu S3 dulu, jadi sudah 25 tahun, tapi semua membantu saya untuk mengupload model tomografi yang saya buat semenarik mungkin, seinformatif mungkin ya. Dan sampai sekarang saya melihat gambar-gambar ini tidak bosan. Dan dari model ini yang publish di Nature, di Geological Society of America, itu GSA Today, itu kalau tadi citasi dikatakan punya saya hampir 4.000, dari model ini saja lebih dari 2.000 yang mensitasi. Artinya kalau kita buat dengan sebaik mungkin, rupanya ini eye-catching dan banyak yang merefer. Ya. Ini bisa saja model yang sama saya buat hitam putih tidak menarik gitu ya, dan pasti orang juga tidak banyak yang akan melihat. Tetapi sekali lagi buat gambar yang sebaik mungkin. Ya. Tadi sudah saya katakan, saya sampaikan perlunya figure caption, keterangan gambar yang komprehensif ya. Jadi kalau ini ada A, B, C, A itu apa, B itu apa, C itu apa, harus jelaskan gitu ya. Dan ini contoh bagaimana cara berhemat, apakah sekarang masih applicable. Waktu dulu kalau kita publish di jurnal, waktu itu kebetulan Science, satu gambar itu kalau berwarna mahal sekali. Tapi kalau gambar 2 dan gambar 3 ini sama-sama berwarna, kita taruh di satu halaman yang sama, itu bayarnya satu gambar, adik-adik. Jadi ini trik bagaimana berhemat gitu kira-kira. Nah, sebelum common mistakes, jadi saya ingat sekali yang disampaikan Rob van der Hilst dulu, bahwa paper yang bagus itu kita atau pembaca cukup membaca judul, abstrak, langsung lihat gambarnya, terus gambarnya, keterangan gambar kita baca, loncat ke conclusion, mestinya sudah dapat 70-80% dari message paper yang kita tulis. Itu ciri paper yang bagus ya. Jadi kalau mau detail baru baca dengan teliti seluruh paper, tetapi dengan melihat gambar, sekilas keterangan gambar, konklusi kita sudah mendapatkan 70% dari message paper itu contoh paper yang bagus. Selanjutnya, common mistakes. Kalau ini saya belajar dalam membimbing mahasiswa, gitu ya. Sering yang saya lihat common mistakes yang perlu kita hindari, membuat paper tetapi hanya deskriptif. Ya, ini kurang bagus. Kalau deskriptif itu baru satu bagian di paper itu apa misalnya results begitu ya. Results itu deskriptif gitu ya. Hasilnya begini. Tapi perlu analisis yang lebih dalam itu untuk menyiapkan paper yang berkualitas. Kalau hanya deskriptif, biasanya jurnal Q1, Q2 tidak akan mau menerima. Harus ada in-depth analysisnya. Struktur penulisan makalah yang tidak baku. Saya sering menemui tulisan pendahuluannya sampai 3-4 halaman begitu. Mungkin adik-adik ada yang ketawa, mungkin pernah menulis seperti itu ya. Begitu tiba di bagian metode setengah halaman gitu ya, itu dilihat dari struktur saja sudah tidak betul. Jadi setiap bagian harus berimbang ya, syukur-syukur
banyak analisisnya itu akan lebih menarik. Kalimat yang tidak jelas ya biasanya ini karena bahasa Indonesia diinggriskan, sering tidak ada subjek, tadi sudah saya sebut bermakna ganda, kalimat tidak nyambung satu sama lain, berputar-putar, atau itu no coherence and cohesion. Kalau yang coherent itu dari bagian ke bagian nyambung, mengalir dengan smooth gitu, dan bagian-bagian itu harus jelas. Itu yang dimaksud coherence and cohesion. Kalimat berulang, nah ini sering sekali. Di abstrak sudah ada kalimat yang persis muncul lagi di pendahuluan, persis muncul lagi di tempat lain, entah di diskusi atau kesimpulan. Ini tidak boleh, adik-adik semua ya. Jadi kalau ada kalimat yang mau diulang, harus di-rephrase. Hati-hati kalau menggunakan paraphrasing software, memang itu ada, tapi saya sering mendapatkan hanya diganti katanya. Bukan itu sebenarnya rephrasing. Pengalaman saya, rephrasing yang menolong itu, kalimat kita baca, terus kita tutup. Kita cerna maknanya tadi apa, nah makna itu kita ceritakan lagi tanpa melihat kalimat yang sudah ditulis lagi. Nah itu biasanya tidak muncul sesuatu yang persis. Cara atau tip rephrasing kira-kira seperti itu. Referensi harus teliti, sekarang sudah ada softwarenya. Penulisan tidak cermat, banyak typos. Nah ini mestinya tidak boleh, ya apalagi kalau dalam bahasa Inggris sudah ada software untuk mengecek itu, dan sering menulis sesuatu istilah tidak konsisten, padahal dalam satu paper mestinya semuanya harus konsisten. Ya. Tolong itu dihindari. Nah, common errors associated with research papers ini banyak ya. Itu tadi yang saya lihat dari pengalaman membimbing adik-adik mahasiswa. Di website bisa Anda cari juga macam-macam di situ. Mungkin ada yang sering dapat email dari sini ya, proofreadingservice.com. Ini bisa dipelajari juga apa itu tips untuk menulis artikel di jurnal ya. Nah, jadi saya ingin menutup sesi saya, how to write high quality papers. Dikatakan di sini, nothing comes easy. Memang tidak ada yang mudah, begitu ya. Tetapi good news-nya, kita nggak perlu panik. Semuanya tadi bisa kita pelajari, ya. Bisa kita pelajari. Keywords dari saya, semangat, fokus, determinasi, ini sangat penting dalam menulis ya, harus tekun. Time management, bagi yang sudah sibuk, saya sendiri sebenarnya sering menulis tetapi tidak banyak waktu. Saya membaca buku Living the 2080 Way ini sangat efektif buat saya. Saya orang pagi, kalau pagi hari menghabiskan waktu sejam 2 jam untuk membaca, menulis hal-hal yang terkait bidang saya, itu sudah mendapatkan hasil yang cukup banyak dibandingkan kalau saya menghabiskan waktu banyak malam hari, saya akan dapat sedikit. Ya. Jadi kenali prime time masing-masing dan gunakan prime time Anda untuk sesuatu yang memang perlu determinasi, fokus ya, yang tinggi, misalnya dalam menulis paper dan sebagainya. Terakhir, saya sebenarnya bukan ahli bahasa, yang ahli itu istri saya, adik-adik. Jadi ini ketitipan, silahkan diklik di alphaediting.com. Nah, istri saya itu punya tim editing gitu ya. Sudah puluhan jurnal yang paper di jurnal yang sudah dibantu diedit.
silahkan mengunjungi alphaediting.com. Nah, tim istri saya bisa menjelaskan lebih rinci daripada saya jelaskan, hanya tips saja tadi ya. Sekian, terima kasih, semoga saya tidak memakai waktu terlalu lama. Terima kasih Pak David semua atas perhatiannya.